Oke, untuk kesempatan ini kita akan belajar mengenai fungsi trigonometri. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah pernah mendapatkan materi mengenai trigonometri. Mungkin pada jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi ini jenjang pendidikan ya, maaf Pipo ya. Kita perlu mengingat kembali apa itu trigonometri, rumus-rumusnya kayak gimana, fungsinya kayak gimana. Mungkin untuk pada kesempatan ini kita akan lebih banyak mereview saja, oke? Nah, misalkan di sini kita memiliki sebuah segitiga siku-siku. Sudutnya di sini ada sudut theta. Nah, kemudian sisi yang ada di hadapan sudut ini, misalkan kita sebut hadapan. Kemudian ini sisi miring atau apotema, kemudian ini ini hipotenusa ya, kemudian ini ada sisi dekatan. Biasanya juga barangkali teman-teman ada yang menyebutnya dengan ini adalah depan, ini miring, ini samping, it's okay. Lebih nyaman yang mana silahkan saja. Oke, kita ingat kembali definisi sin itu didefinisikan seperti apa sih? Oh, ternyata sinus itu adalah perbandingan sisi di hadapan sudut dibagi dengan sisi miring. Kemudian cos adalah perbandingan sisi yang berdekatan dengan sudut dibandingkan dengan sisi miring. Sedangkan untuk tangan adalah perbandingan sisi yang ada di hadapan sudut dibandingkan dengan sisi yang ada di dekat sudut. Oke. Kemudian kita perlu pula untuk mengingat kembali trigonometri sudut berelasi. Untuk materi atau yang akan kita bahas di sini itu adalah konversi dari satu trigonometri suatu sudut ke dalam fungsi trigonometri yang lain menggunakan sudut yang saling berelasi atau berhubungan. Seperti apa? Kita mulai saja. Nah, maaf ya, ini banyak banget tipenya. Kita perlu mengingat kembali konversi trigonometri ditinjau berdasarkan sudut berelasinya. Nah, mungkin teman-teman perlu mengingat lagi nih bahwa yang namanya sudut itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 itu 90 sampai lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu lebih dari 180 derajat sampai 270 derajat, sedangkan untuk yang kuadran 4 itu lebih dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita langsung membahas mengenai trigonometri sudut berelasi ya. Nah, di sini untuk pembahasan di sini kita bagi ke dalam masing-masing kuadran ya. Jadi untuk yang kuadran yang pertama, nah ini untuk yang trigonometri yang pokok itu kan ada sinus, kosinus, dan tangen. Adapun untuk sekan, kosekan maupun kotangan itu kan masih berhubungan atau berinverse dengan sin, cos, serta tangen. Baik, untuk sekarang kita membahas yang sin, cos, sama tangennya ya. Jadi kalau misalkan sinus suatu sudut, lebih tepatnya sinus sudut di kuadran 1 berarti kan dia 90 derajat dikurangi suatu sudut ya. Nah, maka dia akan sama dengan cos alfa. Kemudian cos yang awalnya cos jadi sinus, yang awalnya tangen menjadi kotangen. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa kalau misalnya kita pakainya 90 derajat, yang awalnya sinus jadi kosinus, yang awalnya kosinus jadi sinus, awalnya tangen jadi kotangen, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan latihan soal untuk lebih memperjelas ya. Oke, untuk selanjutnya ada kuadran 2. Ingat kembali bahwa kuadran 2 itu sudutnya berkisar antara lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, karena ini ada di kuadran 2, maka ada dua buah sumbu yang membatasi, yaitu sumbu X negatif, serta sumbu Y
positif. Nah, kalau sudutnya berarti kan ada sudut 90 derajat dan ada sudut 180 derajat. Maka untuk pembahasan di kuadran 2 kita bagi menjadi dua kubu ya. Ada yang kubu 180 derajat dikurangi sesuatu, ada juga sudut kubu yang 90 derajat ditambah sesuatu, dan kedua-duanya sama-sama ada di kuadran 2. Baik, untuk yang pertama ini yang kubu 90 plus ya. Jadi kan untuk di kuadran 2 itu dia lebih dari 90 derajat. Otomatis sudut-sudut yang ada di kuadran 2 itu 90 derajat ditambah sekian kayak gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan ada sinus 90 derajat ditambah suatu sudut, maka dia akan sama dengan kosinus. Begitu pula kalau yang cos akan menjadi sinus, kemudian kalau misalkan yang tangen akan menjadi kotangen. Untuk yang selanjutnya yaitu kubu yang 180 minus. Nah, untuk kubu yang 180 minus ini, yang pertama misalkan ada sinus 180 derajat dikurangi alfa. Nah, dia akan tetap menjadi sinus alfa. Begitu pula untuk yang cos dan tangen, dia nama fungsinya akan tetap. Hanya saja di sini yang berubah ada positif dan negatifnya. Nah, untuk yang di kuadran 2 itu kan ada kubu 90 derajat dan 180 derajat ya. Bisa dilihat kalau memakai 90 derajat, di sini nilai fungsinya berubah ya. Tadinya sin jadi cos dan seterusnya. Sedangkan kalau misalkan pakai 180 derajat nanti akan tetap ya. Oke, kita lanjut lagi di kuadran yang ketiga. Sama di sini kalau di kuadran ketiga itu kan sudutnya antara 180 ditambah sesuatu ataupun 270 dikurangi sesuatu ya kan. Nah, untuk yang pertama di sini untuk kubu yang 180 derajat. Nah, di sini sama ya. Jadi kalau misalkan yang di sebelah kiri sinus, maka hasilnya tetap sinus. Dan begitu pula seterusnya yang lainnya, hanya berbeda positif dan negatifnya saja. Untuk yang sedangkan yang kubu 270 derajat dikurangi suatu derajat, dikurangi sesuatu, maka sinusnya sama dengan nilai fungsinya jadi berubah ya. Tadinya sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus, tangen jadi kotangen, dan seterusnya. Untuk yang kuadran yang terakhir yaitu kuadran 4 sama. Jadi di kuadran 4 itu kan kisaran sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi untuk yang di kuadran yang keempat, di sini ada kubu 270 ditambah sesuatu. Kalau misalkan makainya 270 itu dia nama fungsinya akan berubah. Sedangkan kalau misalkan pakainya 360 derajat dikurangi sesuatu, maka dia nama fungsinya akan tetap, hanya positif dan negatifnya saja yang berubah. Nah, dari pemaparan kuadran 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4, nah, ada garis merah, ada benang merah yang bisa kita ambil. Nah, untuk tanda masing-masing kuadran di sini ada yang positif dan ada yang negatifnya ya. Jadi untuk di kuadran yang pertama semuanya itu positif, baik sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan maupun kosekan. Sedangkan untuk yang di kuadran 2 yang positif hanya sinus dan lawannya saja, yaitu kosekan. Untuk yang di kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen. Sedangkan untuk yang di kuadran 4 yang positif adalah kosinus dan sekan. Selain untuk tanda plus minusnya, kita juga perlu menggarisbawahi perubahan yang terjadi itu kapan aja sih. Nah, kalau misalkan kita memakai sudut 90 derajat atau 270 derajat, maka akan terjadi perubahan fungsi. Tadinya sin jadi cos jadi sin, tangen jadi kotangen, dan seterusnya. Sedangkan kalau misalkan kita pakainya 180 atau 360, maka dia akan sama saja nama fungsinya. Sinus ya sinus, kosinus ya kosinus, tangen juga tetap tangen. Nah, untuk 90 dan 270 itu kan jika digambarkan dia adalah sudut yang menempati pada sumbu yang tegak.
Sedangkan 180 dan 360 derajat itu adalah sudut yang menempati sumbu yang mendatar. Jadi kalau misalkan kita memilih konversinya menggunakan sumbu yang tegak, dia akan berubah relasinya. Sedangkan kalau misalkan kita memakai sudut yang menggunakan sumbu mendatar, maka nama fungsinya akan tetap. Oke, ini untuk contoh. Nah, kita diminta untuk menyatakan trigonometri ini menggunakan sudut komplemennya. Artinya apa? Kita menggunakan konversi sudutnya. Untuk yang contoh ini, saya mengambil untuk yang di kuadran yang pertama. Nah, ini kan karena semua sudutnya kurang dari 90 derajat, maka dia ada di kuadran. Untuk solusinya, nah untuk sinus 90, nah maaf, untuk sinus 20. Nah, sinus 20 ini kan dia ada di kuadran 1. Jadi yang namanya kuadran 1 kan mau nggak mau kita itu pakai 90 derajat dikurangi sesuatu kan. Oh, berarti sinus 20 itu kan sama saja sinus 90 dikurangi 70. Nah, karena menggunakan 90 derajat, menggunakan sudut yang melekat pada sumbu tegak, maka nanti nama fungsinya akan berubah, tadinya sinus jadi kosinus. Begitu pula yang tangan. Tangan nanti berubah menjadi kotangan. 40 itu kan 90 dikurangi 50. Nah, maka tangan 40 sama saja dengan kotangan 50. Begitu pula dengan kosinus 53. Nah, kosinus 53 itu 90 dikurangi berapa sih? Oh, ternyata 90 dikurangi 30 derajat. Karena menggunakan sumbu yang tegak, maka nama fungsinya berubah, tadinya cos menjadi sin. Nah, karena contoh yang ini ada di kuadran 1, makanya positif atau negatifnya aman ya. Tapi kalau misalkan untuk di kuadran 2, 3 maupun 4, nanti kita perlu memikirkan atau perlu mempertimbangkan dia sinusnya positif atau negatif di kuadran itu. Misalkan gini, misalkan kita ditanyakan nilai cos di kuadran 3. Nah, ingat lagi tadi, kosinus di kuadran 3 positif apa negatif? Oh, positif. Sehingga nanti hasilnya tetap akan positif. Begitu pula seterusnya, tinggal dipertimbangkan, dilihat lagi dia nilai fungsi trigonometrinya itu positif atau negatif. Oke, sekarang kita masuk ke kesamaan trigonometri. Untuk materi pada kesempatan ini semuanya insya Allah teman-teman sudah pernah mendapatkan di SMA atau SMK atau MA sebelumnya, maka kita flashback aja. Untuk kesamaan trigonometri itu ada beberapa kategori ya. Yang pertama ada kesamaan ganjil genap. Apa maksudnya? Seperti yang sudah kita bahas di materi yang sebelumnya. Jadi ada fungsi ganjil dan ada fungsi genap ya. Nah, yang ini maksudnya, oh ternyata kalau sinus itu, sinus negatif X sama saja negatif sinus X. Artinya apa? Dia adalah fungsi ganjil. Kalau kosinus negatif X itu kan sama dengan kosinus positifnya, sehingga kosinus itu fungsi genap. Begitu pula kalau misalkan tangan negatif X sama dengan negatif tangan X, maka tangan itu merupakan fungsi ganjil. Kemudian ada kesamaan Pitagoras. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada 3 macam kesamaan Pitagoras. Yang paling populer itu kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Ini nggak melulu harus sin kuadrat X. Bisa saja sin kuadrat 2X boleh, sin kuadrat 3X boleh. Yang penting antara sudut sinus dan kosinus kuadratnya itu sama. Misalkan sinus kuadrat 5x ditambah sinus cos kuadrat 5x sama saja 1, gitu ya. Kemudian untuk 1 ditambah tangan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x, dan yang terakhir untuk kesamaan Pitagoras adalah 1 plus kotangan kuadrat x sama dengan cosecant kuadrat x. Nah, masih ada beberapa jenis kesamaan lain, yaitu ada kesamaan penambahan. Di sini sinus X ditambah Y. Jadi kalau misalkan kita mau mencari sinus hasil penjumlahan dua buah sudut sama saja sinus X kali cos X ditambah cos X plus sin Y. Sin depan cos belakang ditambah cos depan sin belakang. Ini semua kesamaan trigonometri barangkali lebih
nyaman kalau misalkan teman-teman itu menghafalkannya. Begitu pula untuk yang cos X ya. Cos X plus Y sama saja cos X kali cos Y dikurangi sin X kali sin Y. Untuk tangan teman-teman bisa silahkan dibaca sendiri. Selain kesamaan penambahan, ada pula kesamaan sudut ganda. Yang dimaksud sudut ganda di sini adalah sin 2X. Ini nggak melulu harus sin 2X. Yang penting kelipatan 2 ya. Boleh sin 6X boleh, sin 8X boleh, dan seterusnya. Kalau misalkan sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Kalau sini kita ambil sin 4X berarti apa? Berarti kan sin 4X itu sin 2 kali 2X. Ya berarti yang sebelah ruas sebelah kanan sama aja 2 sin 2X kali cos 2X. Itu kalau misalkan yang di ruas sebelah kiri itu sin 4X. Begitu pula yang lainnya. Nah ini untuk yang cos 2X. Itu ada 3 macam ya. Ada yang pertama cos kuadrat dikurangi sin kuadrat, atau sama aja 2 cos kuadrat dikurangi 1, atau yang terakhir 1 dikurangi 2 sin kuadrat. Kesamaan selanjutnya adalah kesamaan setengah sudut. Nah, ada pula kesamaan jumlah ya. Jadi semua kesamaan-kesamaan ini akan berguna saat kita membuktikan identitas trigonometri. Kesamaan trigonometri yang biasanya dipakai yaitu kesamaan hasil kali. Sin kali sin seperti apa penjumlahannya, cos kali cos seperti apa penjumlahannya, sin kali cos seperti apa. Ini sebenarnya masih ada lagi cos X kali sin Y, ini hanya tinggal ini ya, negatifnya aja sini. Oke, di sini ada contoh soal aplikasi. Jadi ini sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat B, sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa cos kuadrat beta itu akan sama saja dengan ini. Tan kuadrat alfa dikurangi tan kuadrat beta. Nah, ini namanya kesamaan trigonometri dan harus kita buktikan. Cara membuktikannya, nah kita manipulasi lagi ininya. Nah, karena ini sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat B per cos kuadrat A cos kuadrat B, maka kita bisa dipecah. Ya, bisa dipecah menjadi sin kuadrat per penyebutnya dikurangi sin kuadrat beta per penyebutnya. Nah, kemudian kita pecah lagi nih. Yang di ruas sebelah kiri kita pecah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Yang alfa dijadikan satu ruas, kan ini berarti kan tinggal dikalikan 1 per cos kuadrat beta. Yang sebelah sini juga sama. Nah, ini akan menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, kan jadinya tangan kuadrat ya. Begitu pula yang di ruas yang kedua, ini sama saja tan kuadrat beta. Nah, selain itu secant kuadrat beta, dia kan pakai identitas kesamaan Pitagoras, akan menjadi 1 plus tangan kuadrat. Begitu pula yang secant kuadrat alfa ini ya. Nah, kemudian ini dikali tangan kuadrat alfa dikali 1 dikali tangan kuadrat beta. Kemudian nanti ternyata ada yang bisa disederhanakan. Tangan kuadrat alfa, tangan kuadrat beta ternyata bisa saling menghabiskan dengan yang belakang, sehingga hasil akhirnya tangan kuadrat alfa dikurangi tangan kuadrat beta. Oke, sekian, terima kasih. Untuk penulisan ini karena waktunya, untuk efisiensi waktu saya mengambil dari ini ya, HTTPS ini yang sudah saya sesuaikan dengan buku Purcell juga sudah sesuai insya Allah. Kemudian saya ambil dan saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.